Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG masih mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93S di sekitar wilayah Indonesia. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, mengatakan sistem tersebut kini berpotensi berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan. Menurut pantauan BMKG pada Senin 22 Desember 2025 pagi tadi, pukul 7 waktu Indonesia Barat, pusat bibit siklon ini berada di sekitar 12,3 derajat lintang selatan dan 102,6 derajat bujur timur di Samudra Hindia sebelah barat daya Jawa Barat. BMKG memperkirakan bibit siklon tropis 93S akan kembali menguat secara bertahap dan dalam 24 jam mendatang, kecepatan angin maksimum diprediksi meningkat hingga sekitar 50 knot atau sekitar 92 km per jam. Sistem ini berpeluang berkembang menjadi siklon tropis kategori 1 pada Senin malam 22 Desember 2025 dengan pergerakan ke arah barat dan menjauh dari wilayah Indonesia. Selanjutnya, dalam 48 jam, intensitasnya diperkirakan kembali bertambah hingga kecepatan angin maksimum sekitar 55 knot atau 100 km per jam yang menempatkannya pada kategori siklon tropis 2. Meski demikian, dalam 72 jam ke depan, kekuatan sistem diperkirakan mulai menurun meskipun masih berstatus siklon tropis. Andri menambahkan, bibit siklon tropis 93S berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung berupa cuaca ekstrim dan gangguan kondisi laut di sejumlah wilayah Indonesia hingga Selasa 23 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah gelombang laut kategori sedang dengan ketinggian sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Wilayah yang berpotensi terjadi antara lain BMKG menjelaskan, dalam 12 jam terakhir aktivitas awan konvektif di sekitar bibit siklon tropis 93S mengalami fluktuasi. Pada Minggu malam hingga Senin pagi, intensitas awan tebal dan hujan lebat di sekitar pusat sistem sempat menurun. Namun kondisi tersebut tidak menghapus peluang penguatan secara umum. Menurut Andri, pola angin dari lapisan bawah hingga ketinggian sekitar 500 HPA menunjukkan sirkulasi tertutup yang tersusun rapi yang menjadi salah satu ciri sistem mulai terorganisasi dengan baik. Sementara itu, kondisi angin di lapisan atas atmosfer yang relatif lemah justru mendukung terbentuknya aliran keluar udara atau outflow yang kuat. Faktor lain yang memperkuat sistem ini adalah suhu permukaan laut yang hangat berkisar 28 hingga 30 derajat Celcius serta kelembapan udara yang tinggi di lapisan bawah. Selain itu, pengaruh gelombang Kelvin dan fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO juga ikut mendorong penguatan sistem ini.